syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita berkumpul kembali dalam suasana daring perkuliahan hukum dan perundangan kesehatan. Pada kesempatan siang hari ini nanti kita berdiskusi kembali, ada tiga kelompok ya yang akan presentasi. Dari dua kelompok ya, dua kelompok dari gabungan kelas A1B, A1A, dan A223. Pada kesempatan siang hari ini silakan yang pertama kita berikan kepada gabungan kelompok A1B dan A1A atau kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2, Tria, Davina, dan Lisa. Iya, Bapak. Ya, dipersilakan untuk mohon maaf Pak, sebelumnya suara Bapak sangat kecil, susah untuk didengar. Iya, saya menggunakan 2 kamera, HP, dan komputer. Jadi agak kecil lah suaranya ya. Baik Pak, kami izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Ya, dipersilakan kelompok lain untuk menyimak secara bersama-sama paparan presentasi dari kelompok 2. Ya, nanti setelah itu kita lanjutkan paparan kelompok 2 dari kelas A2A, 23. Setelah itu baru kita diskusi bersama-sama. Dipersilakan. Baik Pak, izin memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahmat Esos Mar, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan. Dan selamat siang teman-teman kelas Kesmas A1, A23, dan A223. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai hukum kesehatan 2. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tria Yulita Dewi. Saya Lisa Naulina Sikampol. Saya Davina Felicia Putri Soeharto. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi siang ini. Yang pertama ada pengelompokan hukum yang terdiri dari 9 pengelompokan dan cara membangun ketaatan pada hukum. Baik, yang pertama itu ada hukum kedokteran. Hukum kedokteran adalah kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis atau dokter. Tujuan hukum kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis
serta untuk menjamin pelaksanaan praktik medis yang aman, etis, dan profesional. Berikutnya ada kewajiban dokter, yaitu yang pertama ada dokter wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang dimiliki dengan penuh kesungguhan, hati-hati dan berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri atau tidak dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitaan pasiennya. Lalu di sini ada hak dokter. Yang pertama itu hak untuk menolak melakukan suatu tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang kedua, hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak baik. Yang ketiga, hak atas privasi dokter yang merupakan kewajiban pasien untuk menghormatinya. Yang keempat, hak atas pemberian penjelasan lengkap tentang penyakit. Lalu ada undang-undang terkait hukum kedokteran. Yang pertama, rahasia kedokteran dan rekam medis pasien, pasal 322 KUHP. Ayat 1, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib ia simpan karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kedua, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, pasal 359 KUHP, yang isinya barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, pasal 347 KUHP, ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seseorang, perempuan tanpa seizin perempuan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu untuk ayat keduanya, jika karena perbuatan itu menyebabkan perempuan tersebut mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat ada pasal 267 KUHP ayat 1, seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk ayat keduanya, jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya akan diancam pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Lalu ada hukum keperawatan. Hukum keperawatan adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan keperawatan terhadap pasien. Tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan pasien. Lalu di sini ada hak dan kewajiban pasien. Hak pasien yaitu pasien berhak mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak mendapatkan pelayanan medis yang bermutu dan tanpa diskriminasi. Kewajiban pasien yaitu yang pertama ada pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Yang kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Yang ketiga, pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita pada dokter yang merawat. Lalu di sini ada hak dan kewajiban perawat. Nah, hak perawat itu yang pertama mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi. Yang ketiga, diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit maupun pasien atau keluarganya. Kewajiban perawat yaitu yang pertama, perawat menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wajib meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan oleh perawat sesuai dengan kondisi pasien baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga, perawat wajib mencatat semua tindakan keperawatan secara akurat sesuai peraturan dan SOP yang berlaku.
Terus ini ada undang-undang terkait hukum keperawatan. Yang pertama ada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama itu ada tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya. Lalu yang kedua, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya kewajiban untuk mematuhi standar profesinya dan menghormati hak pasiennya. Yang ketiga, ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien dalam peraturan pemerintah. Lalu yang kedua ada pasal 54 Undang-Undang tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama, terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sanksi. Dua, penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Yang ketiga, ketentuan mengenai pembentukan tugas kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Lalu ada pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Oke, sebelum dilanjut, Lalu yang ketiga ada hukum. slide-nya ada berapa banyak? Slide-nya ada berapa banyak? Ada 37. Wow, 37. Kemarin kesepakatan kita maksimal 15. Jadi sampaikan poin-poin yang penting saja terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jangan dibacakan semua. Kalau 37, satu slide 1 menit, 37 menit. Ya, jadi intisarinya saja yang disampaikan. Tadi kita mulai jam 1:05. Ini udah ini. Kita kasih waktu sekitar maksimal 5 menit lagi untuk menyampaikan materi presentasinya. Silakan dilanjut. Lalu tidak ada hukum rumah sakit. Semua ketentuannya hukum yang berhubungan dengan langsung dengan pelayanan kesehatan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan yang terjalin antara rumah sakit sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima. Tujuannya itu mempermudah akses, memberikan perlindungan, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan ke rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum. Lalu di sini ada hak rumah sakit melakukan kerjasama dengan pihak lain, lalu menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian mendapatkan perlindungan. Lalu kewajiban rumah sakit memberikan informasi yang benar, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan. Terus ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan, tanggung jawab pidana dirumuskan pasal 190. Hukum pencemaran yang selanjutnya ada hukum pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan adalah hukum yang berfokus pada aturan dan regulasi yang bertujuan mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang dapat dirugikan kesehatan manusia, ekosistem, dan keseimbangan alam. Tujuannya itu hukum pencemar untuk mengatasi adanya pencemaran yang disebabkan oleh lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaan atau degradasinya secara kimia fisik. Di sini ada Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini selanjutnya ada hukum limbah adalah hukum yang mengatur pengelola limbah khususnya di B3. Tujuannya
mengatur segala sisa usaha atau kegiatan yang terpakai yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Di sini ada hukum limbah pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan pemerintah dan butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Selanjutnya ada hukum polusi, yaitu hukum yang isinya merisikan peraturan dan prinsip mengenai pengendalian dan pencegahan polusi lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Hukum polusi mencakup regulasi mengenai batasan kadar polutan, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, serta sanksi yang diberikan pada pelanggar yang menghasilkan pencemaran lingkungan. Hukum polusi dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak atau bahaya polusi seperti polusi udara, air, dan tanah yang bisa menyebabkan pada berbagai penyakit kepada manusia. Kemudian ada undang-undang yang mengatur hukum polusi, yaitu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada hukum sinar X, merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat menembus atau melewati tubuh manusia dan menghasilkan bayangan tulang dan beberapa organ. Tujuannya itu untuk melindungi masyarakat, memastikan penggunaan sinar X untuk minimalkan paparan radiasi. Di sini ada undang-undang hukum peralatan yang menggunakan X-ray, ada nomor 33 tahun 2007. Lalu selanjutnya ada hukum kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Hukum ini adalah hukum yang mengatur peraturan dan prinsip hukum tentang upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga meminimalisir kemungkinan kecelakaan kerja. Hukum K3 mencakup regulasi seperti perawatan terhadap perlengkapan kerja dan ketersediaan kelayakan peralatan kerja. Tujuan hukum K3 dibuat adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar tetap terjaga keselamatan dan kesehatannya sehingga mencapai produktivitas kerja mereka. Lalu ada undang-undang yang mengatur hukum K3, yaitu yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya yang terakhir ada peraturan lain yang berkaitan dengan kesehatan manusia, yaitu adalah hukum yang mengatur semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan penerapan manusia. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dari pihak penyelenggara. Tujuan hukum ini dibuat adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa dengan cara memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Masih berapa slide lagi ini? Kenapa, Pak? Masih berapa? 32. 4 slide lagi ya. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Iya, Pak. Hukum ada suara. Hukum Suaranya hilang lagi. Tadi sudah ada, suaranya hilang. Tes. Oh, iya. Hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Moral untuk mentaati dan peran peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di sini ada dasar-dasar ketaatan hukum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ketaatan yang bersifat compliance,
ketaatan yang bersifat identification, dan ketaatan yang bersifat internalisasi. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan ketaatan hukum, yaitu yang pertama ada edukasi hukum kesehatan mengenai capaian pemahaman dasar kepada tenaga medis, hak pasien, dan etika medis. Lalu selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan yang membantu tenaga kesehatan untuk selalu update terhadap hukum, standar praktik, dan teknologi yang baru. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesadaran mengenai tanggung jawab hukum dan etika. Biasanya ini dilakukan melalui seminar untuk membuat mereka tahu bahwa pentingnya peranan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pentingnya pengawasan ketat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi bagi pelanggar dari hukum itu sendiri. Lalu selanjutnya ini adalah sumber yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint dan juga makalah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan kepada Pak Rahmat kembali. Oke, baik. Terima kasih atas paparan makalah dari kelompok 2 dari kelas gabungan A1 dan A2. Silakan dari kelas A2. A2A. Oke, silakan. Muti boleh tolong dipaparin materi saya, Kak Muti? Ya, sebelum paparan, saya ingatkan kembali waktu maksimal 15 menit. Untuk slide-nya itu maksimal juga 15 slide, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih, sampaikan poin-poin penting saja, ya. Oke, selamat siang Pak Rahmat, selaku dosen. Perkenalkan, nama saya Simpson Ledeni Billy. Ingin mempresentasikan dari PPT saya. Selanjutnya, Kak. Apa itu rekam medis? Rekam medis adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan catatan atau kopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa atas persetujuan secara tertulis dari pasien, surat keluarga pasien yang berhak untuk itu. Menurut Depkes RI 2006 bahwa informasi medis dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya. Apa sih kegunaan rekam medis? Rekam medis digunakan aplikasi rahasia, yaitu rekam medis mempunyai peran penting di dalam pengelolaan rumah sakit, pihak aspirator tenaga kesehatan, yang sesungguhnya baru dapat menjalankan kegiatan pelayanannya pada setiap kesehatan dengan baik jika dilengkapi dengan rekam medis atau alat-alat yang dilengkapi oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, Kak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBRI, yang dimaksud etika atau etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Sedangkan profesi adalah yang di bidang pekerjaannya dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya tertentu. Selanjutnya, Kak. Apa itu standar prosedur operasional perekaman medis? Yaitu
Standar operasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Yang dimaksud dengan standar prosedur adalah operasional adalah suatu perangkat, instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau pihak pemerintah untuk menjalankan praktek tersebut. Lanjutnya, Kak. Apa itu sumber data Google Scholar? Yaitu sumber data yang dimana dalam pemrosesan informasi medis guna menjaga kerahasiaan medis di setiap rumah sakit atau di pemerintahan. Selanjutnya, apa itu Permiki? Permiki adalah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia yang disingkat oleh Permiki, dibentuk pada tanggal 18 Februari 1989. Informationalization adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi satu petugas rekam medis menggunakan sumber data Garuda, di mana pelaksanaan sistem pelepasan informasi ini setiap pasien masih belum sesuai dengan SOP yang ada di setiap rumah sakit. PMIK adalah singkatan dari Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, yaitu tenaga kesehatan yang bertugas untuk mengelola rekam medis pasien. PMK ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti mencatat segala tindakan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, baik perawat jalan maupun rawat inap. Selanjutnya, menyimpan hasil pemeriksaan penunjangan seperti laboratorium untuk menjadi dasar pengobatan selanjutnya. Selanjutnya, membantu terselenggaranya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan yang melayani pasien. Oke, Baik, terima kasih paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas paparan dari Simpson ya tentang Ya, Pak. perekam medis. Suara saya terdengar jelas ya semuanya. Kedengeran, Pak. Mohon maaf juga, Pak. Saya lagi di tempat kerja, Pak, jadi keganggu berisikan gitu, Pak. Ya, silakan kalau yang tidak berbicara dimatikan saja mikrofonnya. Untuk yang bertanya nanti saya buka forum tanya jawab ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS di pertemuan ketiga kita membahas tentang hukum kesehatan yang berkaitan dengan pengelompokan hukum kesehatan itu sendiri dan bagaimana membangun ketaatan hukum di Indonesia ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Simpson terkait dengan lebih spesifikasi ya, tidak spesifikasi tentang perekam medis ya. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya di awal-awal saja tentang apa sih pengertian dari hukum kesehatan, bagaimana pengelompokannya seperti apa. Baik, sudah dipaparkan dua kelompok ya tentang hukum kesehatan. Mungkin dari dua paparan tersebut ada yang ingin bertanya. Kita lebih fokus ke hukum kesehatannya ya. Silakan saya berikan untuk dua penanya saja dulu. Nanti dilanjutkan saya akan sampaikan inti dari pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Dari 42 karyawan, mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Di sini kan ada dijelaskan kan hukum kesehatan ya Pak ya. Pertanyaan saya adalah mengapa penting dalam sistem mengapa hukum kesehatan itu penting dalam kesehatan negara Pak? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baik. Penanya yang pertama. Yang kedua. Silakan, ada lagi? Baik, boleh dijawab dari panelis pertama maupun panelis kedua. Saya persilakan antara Simpson ataupun juga dari yang panelis pertama tadi. Kenapa hukum kesehatan itu penting dalam kesehatan negara? Pak, izin kelompok 2 kelas A1 A2 3 untuk menjawab. Ya, silakan. Jawabannya adalah penting untuk masyarakat. Dengan adanya hukum kesehatan, pemerintah dapat mengatur pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kemudian juga bisa mengelola wabah, serta memastikan keamanan obat dan vaksin yang sedang beredar di masyarakat. Selain itu juga untuk pemerataan akses layanan kesehatan. Dengan adanya hukum kesehatan, program kesehatan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya juga pengaturan etika dan profesionalisme terhadap tenaga kesehatan. Dalam hukum kesehatan, dapat dipastikan bahwa tenaga kesehatan itu akan menjalankan profesinya sesuai etika dan kode etik medis. Hal ini penting untuk mencegah malapraktik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada layanan kesehatan yang ada. Oke. Pak, izin menambahkan Pak, boleh Pak? Ya, boleh, silakan. Mungkin tadi soalnya mengapa hukum kesehatan penting dalam hukum negara ya Pak, itu mungkin soalnya. Ya. Menurut dari pandangan saya itu Pak, karena pentingnya itu karena itu bisa membantu memastikan bahwa setiap individu itu memiliki hak dan perlindungan yang sesuai terkait kesehatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa membahas isu-isu seperti privasi dan keamanan data kesehatan, yaitu seperti tanggung jawab medis dan etika medis. Terus yang ketiga itu hukum kesehatan juga membantu memastikan bahwa setiap penyedia layanan kesehatan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Yang di mana setiap rumah sakit juga ada berbeda-beda tuh hukum kesehatannya. Dan yang keempat bahwa mereka memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien mereka. Selain itu, hukum kesehatan membantu menyelesaikan sengketa terkait kesehatan seperti sengketa asuransi atau sengketa medis yang sering terjadi lah setiap ini rumah sakit Pak. Itu aja sih Pak. Baik. Terima kasih jawaban dari dua panelis atas pertanyaan dari teman kita tadi. Gimana tanggapannya? Cukup jelas jawaban dari teman-teman kita? Sudah Pak, sudah sangat cukup jelas dan lengkap. Oke, baik. Kita kasih plus dulu yang luar biasa dari dua panelis atas presentasi dan jawabannya. Baik, nanti untuk di sesi berikutnya kalau masih ada pertanyaan boleh diajukan. Saya menyampaikan tentang materi yang kita diskusikan pada siang hari ini tentang hukum dan kesehatan. Semua monitornya bisa melihat materi yang saya share ya? Bisa Pak. Oke, baik.
Sebelum kita berbicara tentang pembagian ataupun pengelompokan hukum, ada baiknya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum, ya. Selalu kita sering mengucapkan ataupun mendengar dengan istilah hukum, ya, dan juga tentang kesehatan. Bagaimana hubungan ataupun kaitan antara keduanya, hukum dan kesehatan tersebut. Nah, secara umum bahwa yang dinamakan sehat itu adalah satu kondisi ataupun keadaan sejahtera, ya, baik itu secara mental, fisik, spiritual maupun sosial. Itu bisa dikatakan sehat, ya. Itu kembalikan kepada kita sendiri apakah kita termasuk dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, terkait dengan hukum itu adalah satu aturan yang satu aturan yang di dalamnya terdiri dari undang-undang yang dibuat oleh satu kekuasaan, ya, untuk mengatur. Nah, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tadi ada pertanyaan teman kita, baik sekali, kenapa hukum kesehatan itu penting, ya, dalam kesehatan bernegara. Ya, salah satunya itu adalah untuk mengatur, ya. Nanti secara rinci akan saya jelaskan kenapa hukum kesehatan itu penting. Next, di dalam pengelompokan ataupun klasifikasi hukum itu didasarkan atas beberapa hal, ya, dari sumbernya, dari bentuknya, ya, isinya, ya, terkait dengan isi apa seperti itu, tempat berlakunya. Jadi hukum itu ada tempat berlakunya, ya, dan juga masa berlaku, cara mempertahankannya, sifatnya dan juga wujudnya. Itu adalah pengelompokan ataupun klasifikasi dalam hukum. Nah, klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya, ya, di mana hukum itu berasal dari hukum undang-undang. Ya, hukum undang-undang ini tercantum biasanya di undang-undang, ya. Contohnya keputusan presiden, ya, peraturan pemerintah, ya, KUHP, Kitab Hukum Pidana, ya. Dan sumbernya berdasarkan hukum adat atau kebiasaan, ya. Biasanya sumber hukum ini berasal dari peraturan-peraturan adat ataupun kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, kalau kebiasaan kita kalau Lebaran itu pasti kita bersilaturahmi, saling memaafkan. Ya, itu adalah bentuk satu kebiasaan ataupun hukum kebiasaan. Nah, berdasarkan sumbernya itu ada hukum jurisprudensi. Ya, biasanya hukum jurisprudensi ini terbentuk dari putusan pengadilan. Misalnya menyelesaikan satu kasus, ya, kasus-kasus pidana, baik itu pencurian, pembunuhan maupun perampokan dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya itu ada hukum traktat. Nah, biasanya hukum traktat ini ditetapkan negara, ya, peserta perjanjian internasional, ya. Contohnya perjanjian kerjasama antar negara, ya. Contohnya itu adalah APEC. Nah, ada juga berdasarkan hukum doktrin, ya. Hukum doktrin ini adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli ataupun para pakar, ya. Contohnya waktu kasus Mirna sianida, ya, hakim meminta pendapat pakar ataupun pendapat ahli terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Yang terakhir adalah kasus yang tren adalah kasus Bu Supriyani, ya, seorang guru yang dipidanakan karena menganiaya anak sekolah. Nah, itu diminta pendapat para pakar pendidikan, pakar hukum, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum doktrin berdasarkan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan bentuk dan isinya, hukum itu ada yang berbentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau tertulis jelas, ya, kitab umum hukum pidana, hukum perdata, ya, peraturan perusahaan. Kalau tidak tertulis, ya, bentuk dari hukum itu adalah hukum adat, ya, etika makan, ya, etika berpakaian, itu adalah tidak tertulis. Berdasarkan isinya, hukum itu ada dua, ya. Jadi ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, hukum publik ini biasa akan mengatur hubungan negara dengan warganya, ya, termasuk di dalamnya itu adalah hukum kesehatan, ya.
Yang kedua, hukum private, ya, contohnya hukum waris ya, atau hukum perkawinan. Ya, ini adalah klasifikasi hukum berdasarkan bentuk dan isinya. Nah, berdasarkan tempat berlakunya dan masa berlakunya, ya, kalau tempat berlakunya hukum itu ada yang hukum nasional, artinya berlaku di satu negara. Hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku di beberapa negara, ya. Dan juga hukum asing maupun hukum gereja. Nah, biasanya ini ditetapkan gereja bagi anggotanya. Untuk masa berlakunya, hukum itu ada hukum positif dan ada hukum negatif. Ya, hukum positif itu contohnya Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kalau hukum negatif, ya, artinya rancangan undang-undang, ya, masih berupa rancangan, ya, masa berlakunya juga tidak panjang. Klasifikasi yang berikutnya berdasarkan cara mempertahankan sifatnya maupun wujudnya, ya. Hukum berdasarkan cara mempertahankan, ya, itu ada hukum material, hukum formal, dan hukum yang bersifat ada hukum material dan hukum formal, ya. Nah, di sini hukum material biasanya terkait dengan hukum pidana, perdata, hukum perdagangan, ya. Kalau hukum formal biasanya KUHP, ya, Kitab Undang-Undang pidana maupun perdata. Nah, berdasarkan sifatnya, klasifikasi hukum itu ada yang sifatnya memaksa. Ya, kemarin kita belajar tentang imperatif. Hukum kesehatan itu bersifat imperatif, ya, memaksa. Mutlak dilakukan. Apabila tidak dilakukan itu adalah satu pelanggaran. Ya, contohnya kasus pembunuhan. Pembunuhan ini harus diadili sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, sifatnya itu selain memaksa, itu adalah mengatur. Berdasarkan wujudnya, klasifikasi hukum dibagi menjadi objektif dan subjektif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana antara hubungan antara etika dan hukum, ya. Bagaimana hubungan kesehatan dan hukum. Semuanya saling melengkapi. Tapi di mana hukum itu lebih cenderung bersifat kaku, ya, lama dalam proses legalisasi dan tidak menyeluruh. Sementara norma etika maupun kesehatan itu melengkapi kelemahan-kelemahan norma hukum sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ada beberapa pendapat tentang hukum kesehatan itu menurut Perhuki, ya, maupun beberapa ahli. Saya ambil salah satunya. Menurut Perhuki, ya, Perhuki ini Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia, ya, merupakan satu ketentuan yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan ataupun pelayanan kesehatan dan penerapannya. Ya. Itu pengertian secara umum tentang hukum kesehatan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan pertanyaan teman kita, ya, bagaimana mengapa hukum kesehatan itu penting dalam kesehatan? Karena di dalam hukum kesehatan itu mengatur dua kepentingan. Ya, di sini mengatur dua kepentingan. Yang pertama adalah penerima layanan dan kedua adalah penyelenggara pelayanan. Siapa sih penerima layanan itu? Ya, itu bisa perorangan, bisa kelompok ataupun masyarakat. Ya, termasuk kita sendiri. Ini adalah perorangan. Kita sebagai penerima layanan. Yang kedua, penyelenggara pelayanan. Siapa sih penyelenggara pelayanan? Itu adalah organisasi dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Ya, misalnya klinik, puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit, ya. Itu adalah penyelenggara pelayanan, ya. Di sini saya garis bawahi kembali kenapa hukum kesehatan itu penting, karena dia mengatur, ya, mengatur tentang dua kepentingan, penerima pelayanan dan penyelenggara pelayanan. Nah, di dalam bidang hukum kesehatan itu dibagi beberapa kelompok, ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh panelis tentang hukum kedokteran dan kedokteran gigi, ya, disampaikan secara spesifik.
Nah, bidang hukum kesehatan lain itu ada hukum keperawatan, farmasi klinik, ya rumah sakit, termasuk di dalamnya ada hukum kesehatan masyarakat. Ya, kita yang menggeluti keilmuan kesehatan masyarakat ada dalam bidang hukum kesehatan. Ya, ada juga hukum kesehatan lingkungan, hukum kesehatan rumah sakit, laboratorium, ya, asuransi dan lainnya. Nah, bagaimana perbedaan antara etika dan hukum kesehatan? Ya, di dalam etika ini berlaku di lingkungan profesi, ya, profesi kesmas, profesi epidemiologi, profesi K3, profesi kesehatan lingkungan dan lain sebagainya sebagai tenaga kesehatan. Kalau hukum itu berlaku untuk umum, ya. Etika itu disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, ya, masing-masing profesi menyusun satu anggaran dasar, ya, ataupun anggaran rumah tangga untuk membentuk satu etika profesi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kalau hukum itu disusun oleh badan pemerintahan, ya, oleh lembaga hukum. Kalau etika itu tidak seluruhnya ditulis. Tetapi kalau hukum itu tercantum secara rinci, ya, sekecil apapun itu tertulis, tertuang di dalam undang-undang dan lembaran ataupun berita acara. Etika itu lebih mengatur kepada perilaku, ya, lebih mengatur perilaku profesi itu sendiri. Nah, kalau hukum itu mengatur dampak dari perilaku profesi itu sendiri, ya, itu perbedaannya. Di dalam etika, penyelesaian pelanggaran etik itu tidak selalu disertai dengan bukti fisik, tetapi kalau hukum pasti harus diselesaikan melalui bukti. Tanpa bukti tidak bisa lakukan proses hukum. Itu perbedaan antara etika dan hukum kesehatan. Nah, di dalam hukum kesehatan itu landasannya adalah bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial maupun individu, ya, the right to health care. Nah, ada dua hak dasar individu. Yang pertama hak atas informasi, yang kedua hak untuk menentukan nasib sendiri, ya. Itu dua hal di dalam hukum kesehatan. Next, landasan hukum kesehatan itu secara tertulis, ya, dituangkan dalam undang-undang. Ya, tadi kita ada pengelompokan, ya, berdasarkan bentuknya, ya. Landasan hukum kesehatan itu adalah hukum secara tertulis yang dituangkan dalam undang-undang, bersifat jurisprudensi, ya, traktat maupun konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin itu masuk di dalam hukum kesehatan. Berikut sumber hukum kesehatan itu dibangun melalui dua pilar, ya. Jadi di Indonesia sumber hukum kesehatan dibangun dari pilar hukum dan juga pilar etik. Pilar hukum itu apa saja? Ya, pilar hukum yang menjadi dasar membangun satu sumber ataupun dasar hukum kesehatan itu adalah undang-undang. Ya, undang-undang di dalamnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, Undang-Undang tentang praktek kedokteran, Undang Nomor 36 tahun 2014, bahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang terbaru tentang kesehatan. Itu adalah pilar ataupun dasar dari hukum kesehatan, ya. Nah, pilar hukum yang kedua peraturan pemerintah, ya. Kalau yang pertama tadi undang-undang, ya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah. Pemerintah bisa pemerintah pusat, ya, maupun pemerintah kota, pemerintah daerah, ya. Itu adalah dasar hukum dari hukum kesehatan, ya. Yang ketiga adalah keputusan presiden ataupun kepres. Itu bisa dijadikan satu landasan ataupun dasar dalam hukum kesehatan. Termasuk di dalamnya juga keputusan Menteri Kesehatan, ya, Kemenkes, ya, itu udah otomatis. Maupun keputusan dirjen ataupun sekjen dan juga keputusan direktur ataupun kepala pusat ataupun kepala satu institusi layanan
kesehatan. Pilar hukum yang ketiga berikut adalah otonomi daerah, ya, tentang peraturan-peraturan daerah, keputusan gubernur, wali kota ataupun bupati, dan juga keputusan kepala dinas kesehatan. Ini merupakan satu pilar ataupun dasar hukum dalam penegakan hukum kesehatan. Nah, tadi pilar hukum kita lihat dari pilar etiknya, ya. Dari pilar etik itu hukum kesehatan bersumber pada kebijakan organisasi profesi, ya, standar profesi maupun kode etik profesi, ya. Nah, sumber utama dari pilar etiknya adalah kode etik rumah sakit, Kodersi, dan kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki. Ya, itu ada dua sumber dari pilar etik dalam hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam hukum kesehatan, ya, memuat beberapa ruang lingkup. Di antaranya itu mengatur tentang hukum medis atau medical law, ya, mengatur hukum keperawatan, ya, nurse law tadi sudah disampaikan oleh kelompok penyaji atau panelis, ya, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan, hukum limbah, ya, industri maupun rumah tangga dan lain sebagainya. Dan juga hukum penggunaan peralatan yang memakai X-ray, ya, yang mengandung bahaya radiasi. Dan yang berikut adalah hukum keselamatan kerja. Ini ruang lingkup dari hukum kesehatan. Ya, kalau ditanya apa saja ruang lingkup dari hukum kesehatan, ya, silakan disampaikan ataupun dijelaskan. Tentang hukum medis, yang mengatur tentang tenaga medis dalam menjalankan aktivitas pelayanan medis. Hukum keperawatan, bagaimana perawat itu melakukan tugas-tugas ataupun kewenangan klinis dalam memberikan asuhan keperawatan ataupun pelayanan kepada pasien. Demikian materi tambahan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Itu tentang topik pertemuan kita pada siang hari ini tentang hukum kesehatan pertama yang kita pelajari di minggu lalu, tentang apa itu pengertian hukum, ya, teorinya, kesehatan, ciri-ciri hukum kesehatan, dan sifat maupun hakikatnya. Pada pertemuan ini kita menekankan ataupun menggarisbawahi, membahas tentang pengelompokan ataupun klasifikasi hukum dan bagaimana membangun ketaatan hukum khususnya di bidang kesehatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang penting poinnya sudah masuk, teman-teman juga sudah menjalankan kewajiban mengumpulkan tugas, presentasi, ya. Pak, izin bertanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Yang saya mau tanya Pak, apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diberlakukan terhadap pengobatan tradisional Pak? Ya, menarik nih Undang-Undang Konsumen terkait dengan pengobatan tradisional. Iya Pak, itu yang saya ingin tahu sih Pak. Ada kasus apa nih contohnya misalnya? Soalnya kan kebanyakan masih di kampung kami tuh kebanyakan tuh masih menggunakan obat-obatan tradisional. Nah, terus kalau kita ke rumah sakit tuh kita masih dilarang karena belum ada undang-undangnya gitu Pak. Iya, contoh obat-obatan tradisional apa nih? Kebanyakan kita kebanyakan ngambil dari hutan, kayak misalnya ada luka jatuh dari motor atau apa, itu kita pakai obat-obatan gitu Pak, ada kayak dari dedaunan gitu Pak. Nanti ditumbuk, dicampur dengan bermacam-macam dari itu, kayak dicampur kemiri gitulah Pak, nanti baru diolah jadi bahan gitu. Ya, oke, itu penggunaan herbal, ya, bukan obat-obatan. Iya. Itu adalah herbal yang merupakan satu hasanah, ya, kekayaan pengobatan yang ada di Indonesia. Oke, baik, silakan dari 42
Mahasiswa, silakan menanggapi ataupun bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita tadi. Silakan. Silakan, ada yang mau mengomentari atau beri jawaban? Ya, silakan. Oke, teman-teman silakan nanti buka ataupun baca ataupun searching ya regulasi ataupun peraturan. Ya, ini masuk dalam kategori dia bukan undang-undang ya, merupakan turunan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 ya tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ya, dalam penanganan pelayanan kesehatan itu bisa secara medis ya maupun secara non medis atau dalam hal ini pengobatan tradisional. Justru sekarang lebih tren ya, bukannya tidak boleh, sekarang lebih tren banyak pengobatan alternatif ya, salah satunya dengan penggunaan bahan-bahan tradisional ya, penggunaan herbal ya dalam pengobatan kesehatan. Nah, tentu ini biasanya menjadi satu bentuk kolaborasi, ada yang memadukan antara pengobatan modern, pengobatan medis dengan pengobatan tradisional. Namun dalam pengaturan ataupun penyelenggaraan pengobatan secara tradisional ini dituangkan dan diatur di dalam peraturan pemerintah ya. Teman-teman silakan baca karena ini banyak panjang. Jadi kalau misalnya saya jelaskan di sini, saya sampaikan sini nggak selesai dalam satu pertemuan kita ini. Yang pasti teman-teman silakan baca dulu, pahami ya. Kalau kemarin saya minta baca tentang apa nih? Ada yang masih ingat nggak apa yang saya minta? Baca undang-undang ataupun apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah lupa, Pak. Padahal ini pertemuan kita direcord ya, direkam. Teman-teman bagi sharekan ke semua teman-teman yang lain ya. Jadi apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya itu di-review ya. Kalau di-review itu artinya yang sudah terjadi di sebelumnya kita pelajari kembali ya. Jangan masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya. Kalau bisa nyangkut tahan nih telinganya. Jadi apa yang didengar nyangkut masuk di dalam otaknya biar berproses ya. Oke. Jadi silakan teman-teman baca kembali. Tapi Pak, ya silakan. tapi obatan tradisional itu dapat dikenakan undang-undang nggak sih Pak kalau kayak gitu? Undang-undang konsumen gitu? Maksudnya dikenakan undang-undang? Iya, bisa dikenakan undang-undang nggak? Ya, yang pasti Kalau di dalam konsumen itu kan ada yang namanya produk ya, produknya itu terdaftar atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak terdaftar, tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa seperti yang disampaikan oleh Simpson tadi ya, itu bisa dikenakan satu dasar hukum bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur ya. Jadi baik itu obat-obatan ataupun herbal ya itu harus memenuhi ketentuan ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Misalnya kita menggunakan herbal walaupun dia itu obat-obatan yang sifatnya tidak berbahaya,
Tapi kalau dikasih dalam jumlah komposisi yang besar, itu juga akan berdampak negatif terhadap satu pengobatan. Ya, bukan berarti dengan pengen cepat sembuh dibanyakin ini ya komposisinya, tidak. Ya, harus ada takaran ataupun aturan-aturan yang dipenuhi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada kalau tidak ada pertanyaan, semuanya bisa dipahami materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Halo? Bisa dipahami? Pak. Bisa Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ketua kelasnya, masing-masing ketua kelas untuk mengcapture gambar sebagai absensi pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, baik Pak. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Oke, dimulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide yang kedua. Tahan semuanya, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sudah ya Pak? Oke, baik. Terima kasih, Yasmin. Nanti di-share ke saya sebagai absensi pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih juga kepada kelompok 2, ya, Davina dan CS, dan juga Simpson atas presentasinya. Kita pada pertemuan ini mungkin masih bersifat umum ya, untuk topik yang kita bahas tentang pengertian, ya, sifat, hakikat, maupun pengelompokan dalam hukum kesehatan. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih spesifik membahas tentang hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dan juga hak dan kewajiban dalam profesi tenaga kesehatan. Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini dalam pertemuan kita yang ketiga. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kita siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya.